93,6 FM X Channel setel musik terbaik. Masih di Ngompol Ngobrol Politik malam hari barengan Pak Suryo Koco dan Rino Purba di malam hari ini, guys. Kita akan ngebahas Civitas Akademika. Bukan Akademia Afi ya, Pak. Pak De, gimana nih kabarnya nih? Udah hari Selasa. Tapi aku mau mengucapkan selamat dulu ya, Pak De ya. Karena aspirasi dari teman-teman. Oh ya, kemarin teman-teman dari Abdesi dan 8 organisasi lainnya, Pak De ya? Ya, salah. Itu akhirnya dibahas maraton sampai jam 12 malam kemarin. Kemarin tuh? Seneng banget tuh. Ya, alhamdulillah, semoga ini teman-teman dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD kemarin kan aksi-aksi sebelumnya kan sempat ada pernyataan untuk kemudian mengancam menenggelamkan partai dan seterusnya. Nah, hari ini ketika kita melihat bahwa secara proses tahapan perubahan itu sudah dilakukan dan sidang paripurna tadi itu menyampaikan bahwa tahap 1 sudah selesai atau pembahasan tingkat 1 sudah selesai, maka kemudian akan dilanjutkan di tingkat 2-nya nanti pasca pemilu. Jadi ini negosiasi, artinya jalan tengah lah ya, jalan tengah tidak ditetapkan sebelum pemilu karena khawatirnya nanti dianggap hanya partai-partai tertentu yang kemudian mendapatkan kemanfaatan atau bahkan capres tertentu mendapatkan kemanfaatan, tapi disahkan nanti setelah pemilu, tetapi esensi perubahan-perubahan sudah disepakati. Kira-kira itulah ya. Ya, akhirnya aspirasi dari teman-teman perangkat desa yang sudah menyuarakan saat hampir 1 dekade, Pak De. Apa udah 1 dekade, Pak De, hitungannya? Ya mungkin sudah mulai 14 disahkan 10 tahun kan, 2024 ini. Itu ada perubahan. Kalau proses untuk mendorong perubahan dan seterusnya sih beberapa teman-teman sudah melakukan dari tahun 2000 berapa lah. 2020 lumayan lama ya. 2020 berapa, jadi beberapa tahun ini berproses 3 tahunan mungkin. Ya, alhamdulillah akhirnya ada yang di-approve ya, Pak De ya. Nah, berbicara suara atau menyuarakan atau berpendapat atau mengemukakan aspirasinya, ada satu juga nih, Pak De, yang akhirnya membuka suara. Ini namanya ada dari Civitas Akademika yang saat ini lagi rame banget, Pak De. Nggak cuma 1 perguruan tinggi, tapi lumayan banyak ya. Nah, kalau misalnya Civitas Akademika tersendiri ini apa sih, Pak De, sebenarnya? Civitas Akademika ini sebenarnya lebih dalam konteks mereka-mereka yang ada di kampus ya, dosen dan mahasiswa, itu Civitas Akademika. Nah, bahwa kemudian kemarin menyampaikan kritik atau membuat petisi dan seterusnya, ini sisi pandang masing mungkin beda sisi pandang ya. Kebetulan kita nggak menghadirkan teman-teman dari kampus, tetapi setidaknya mungkin yang dari kampus bisa memberikan pendapat. Kalau aku sih sebenarnya lebih pada kenapa harus membuat petisi gitu loh. Karena kan mereka ini adalah kaum terdidik gitu kan. Kaum terdidik artinya apakah memang harus petisi? Petisi menurut aku sih, kalau bicara petisi ya mungkin kelasnya adalah kelas kalau di Jawa ya. Balik lagi karena memang aku kurang Jawa jadi banyak bicara Jawa. Kalau di Jawa kan ada kelas-kelasnya nih. Kalau teman-teman pendidik, kemudian dosen, profesor, guru besar dan seterusnya, itu kan kalau kita bicara ada 4 tingkatan dalam satu tatanan pemerintahan ya. Kawulo itu rakyat jelata. Kawulo rakyat jelata. Nah, kemudian di atasnya Kawulo itu ada Punggowo. Punggowo itu pegawai. Pegawai negara. Pegawai negeri.
camat, staf-stafnya dan seterusnya. Peran Punggawa ini adalah melayani kawulo, melayani rakyat, melayani masyarakat. Jadi kayak mama ada pegawai pemerintah yang kemudian minta dilayani, ini udah salah gitu kan. Kemudian di atasnya itu kesatrio. Kesatrio ini adalah orang-orang yang mengambil keputusan atas kebijakan. Jadi umpama nih bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri-menteri itu lebih kalau dalam konteks sekarang ya lebih pada mereka-mereka yang mendapatkan jabatan politik yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi kesatrio, pengambil kebijakan. Di atasnya kesatrio itu pandito. Pandito itu ya cerdik pandai, termasuk akademisi. Ini tempat untuk bertanya, tempat untuk memberikan nasihat. Nah cuma kan sekarang ini kan dengan demokrasi kita ini kan jadi jadi awut-awutan ya. Awut-awutan itu maksudnya gini. Seorang pendito, seorang pengajar, dosen, atau kemudian seorang ustadz atau seorang pemimpin agama dan seterusnya, dia malah turun derajat jadi kesatria. Kenapa? Karena dia mencalonkan jadi wali kota, mencalonkan jadi gubernur, kemudian masuk dalam wilayah-wilayah yang itu ya sebenarnya derajatnya di bawah atau posisi dia ini sebenarnya lebih tinggi daripada para pejabat-pejabat itu kan gitu. Nah ini sama juga ketika teman-teman yang tadi saya sampaikan, Punggawa itu mesti yang melayani malah minta dilayani. Kalau Pak Camat mau datang harus disiapkan ini, siapkan ini. Loh, harusnya ini Pak Camat yang kemudian melayani masyarakat, bukan kemudian iya, bukan datang merepotkan kan itu. Nah, balik ke yang Civitas Academy. Civitas Academica. Ya sah-sah saja mereka membuat statement karena ini hak politik lah ya, hak politik seperti yang Pak Jokowi juga sampaikan, ya silakan dalam demokrasi ini boleh berpendapat dan seterusnya. Tetapi ketika masuknya ya ini mungkin ya menurut pandangan saya sih lebih pada ketika masuknya dalam posisi-posisi atau dalam wilayah-wilayah yang sekarang terjadi, kan pertanyaannya kenapa baru sekarang gitu loh. Bicara tentang krisis moral, bicara tentang perusakan demokrasi dan seterusnya. Kenapa enggak waktu perubahan undang-undang dasar itu mereka juga bicara? Undang-undang dasar kita itu dirubah 2002 itu mengakibatkan rakyat itu tidak punya kedaulatan. Kenapa mereka tidak bicara? Kenapa kemudian ketika pemilihan presiden langsung atau kemudian ada proses di mana dulu pasca reformasi kita ini pasca reformasi kita ini mendapatkan satu pemilu yang baik, setidaknya memilih partai yang kemarin seperti aku bilang, memilih partai, milih calon DPD, dan DPD itu nggak boleh ada kaitan sama partai. Kenapa ketika ada perubahan mereka nggak membicarakan itu, memberikan petisi bahwa demokrasi kita sedang dirusak? Karena peserta pemilu itu partai politik, bukan orang per orang, kecuali DPD, kan gitu. Jadi kalau kita baca peserta pemilu itu, pemilihan umum itu adalah partai politik, mestinya yang dipilih partai politiknya, bukan caleg, bukan nama orang dari partai. Itu kan terjadi pasca reformasi kita melakukan pemilu seperti itu dan menurut saya ya kenapa mereka nggak bicara pada saat itu, akademisi ini, ketika Pancasila diingkari dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan, itu kemudian dirubah menjadi pemilihan langsung. Pemilihan langsung kan berarti nggak perwakilan dong. Ya. Berarti kan melanggar Pancasila. Di mana teman-teman akademisi ini kan gitu. Nah tapi oke lah, itu sisi lain atau bagian lain yang
ya karena situasional sekarang, kemudian dianggap krisis, bahasa mereka itu kan krisis moral, krisis ketatanegaraan, krisis kebangsaan atau apalah istilah krisis-krisisnya, karena saya nggak terlalu membaca itu, nggak terlalu mengikuti itu, karena ya menurut saya sih kenapa udah deket-deket pemilu baru bersuara. Apakah kemudian tidak dipikir dampak ketika pemilu besok satu putaran, ya kan, ada presiden terpilih, kemudian masih ada nunggu waktu sampai Oktober pelantikan presiden, kemudian ada terjadi sesuatu di situ, apakah tidak merusak demokrasi kita? Kan gitu. Kalau pilihan langsung ini ya, bicara pemilihan langsung, siapa yang terpilih itu adalah mencerminkan pemilihnya. Siapa yang terpilih mencerminkan pemilihnya? Iya, mencerminkan masyarakatnya. Iya. Kalau di satu ini kita coba turunkan nih, kalau tadi ngobrol desa nih, kita turunkan nih di tingkat desa. Kalau di desa itu hampir semuanya ini berprofesi sebagai pencopet, ya kan? Kira-kira yang akan terpilih copet atau bukan? Copet lah. Copet. Kalau kampung itu kampung maling, kira-kira yang terpilih siapa? Maling. Ya maling. Kalau kemudian yang di situ itu adalah petani tekun, kira-kira yang terpilih siapa? Petani tekun. Petani tekun. Logiknya siapa yang kemudian besok akan jadi presiden, yaitu suara masyarakat. Dan akademisi atau sivitas akademika ini juga perlu paham, hari ini one man one vote, yang Anda juga nggak pernah mengkomplain itu gitu loh. Kalau one man one vote, mau kamu gelar profesor, doktor, guru besar dengan PhD dengan 110 puluhan gelar sekalipun, penghargaan sekalipun, ketika memilih Anda itu suatu suara, sama seperti yang cuma es lilin saya, seperti saya ini kan gitu. Artinya ya silahkan ruang publik dimanfaatkan, monggo-monggo saja teman-teman akademisi memberikan petisi. Ada juga akademisi sivitas akademika dari kampus-kampus tertentu juga menyampaikan tentang udahlah kita sejukkan ini dan seterusnya, tidak usah terlibat dalam proses artinya gerakan-gerakan yang ada dan seterusnya. Tapi kembali lagi menurut saya nggak yakin ini natural, nggak yakin bahwa ini bergulir begitu saja. Apakah memang ini ada satu rancangan desain besar dan seterusnya, wallahu alam lah ya, kita sama-sama nggak tahu. Tapi setidaknya kalau kita melihat debat terakhir kemarin, itu kan kemudian diangkat nih oleh pasangan calon presiden, kan sempat ada diangkat suara-suara akademisi dan seterusnya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika suara-suara itu kemudian menjadi keprihatinan, ya udah disuarakan aja, masyarakat prihatin apa enggak kan gitu. Oh tinggal dilempar aja ya Pak De? Iya, ya biarin aja, tapi nggak perlu kemudian menjas hal-hal yang sebenarnya tidak terbukti tidak terbukti kebenarannya dan seterusnya. Taruh kata nih, kita sempat dengar salah satu talkshow mamanya. Kalau bicara hukum ya jangan dicampur adukkan dengan di luar hukum. Bahasa hukum itu ya bahasa tertulis. Nah, semua aturan-aturan itu kan yang buat juga DPR gitu loh, bersama pemerintah. Ini kan sama kayak waktu itu saya sempat membuat satu catatan ketika ada anggota DPR yang teriak tentang ada pulau yang dijual. Ya. Nah kalau kita ini kan lebih pada, lo ngapain kamu teriak? Peraturan perundangannya kamu yang bikin, dan itu memungkinkan karena memang undang-undang penanaman modal
sudah tidak ada dalam negeri dan luar negeri, tapi undang-undang penanaman modal membuka ruang untuk daerah-daerah yang tidak tersentuh pembangunan, terdampar daerah terluar dan seterusnya, itu bisa kemudian orang memiliki hak pengelolaan sampai 80 tahun gitu. Nah, ketika pulau yang terluar kemudian diajukan oleh perusahaan untuk dia mengelola itu, negara juga tidak membangun infrastruktur di situ, diajukan dan bisa langsung 80 tahun. Ya kan sama aja dijual 80 tahun. Hak guna usaha 80 tahun. Nah, kalau sudah jadi wilayah hak guna usaha pulau itu, kalau kata nih oke untuk wisata dan seterusnya, sudah ada pemilik hak guna usahanya, ya kan sudah ada batasan, tidak semua orang boleh masuk. Bahkan polisi mau masuk ke situ pun itu kan harus ada izin juga ya. Izin juga. Ya. Sama kayak kamu punya rumah, ya kan, hak milik. Kemudian ada orang masuk ke pagar. Ya kalau kamu nggak nyaman itu bisa dilaporkan karena masuk ke pagar tanpa izin pemilik. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, ini menurut saya bagian-bagian dari proses yang sekarang berjalan ini kan hasil dari proses produk hukum yang mereka lakukan, yang mereka sepakati, sehingga kemudian itu jadi pegangan bahwa mama nih oke, bicara tentang Mahkamah Konstitusi bla 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 dan seterusnya. Nah, aturannya udah jelas. Kalau sudah jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah final dan mengikat. Kalau sudah final dan mengikat tidak bisa dirubah lagi gitu kan. Ya artinya memang yang dianggap memahami undang-undang dasar, kali ini perubahan undang-undang dasar dikaitkan dengan undang-undang dasar. Kita itu mempercayakan kepada hakim konstitusi itu. Seluruh orang Indonesia itu hanya mempercayakan pada hakim konstitusi itu. Nah, ketika hakim konstitusi juga secara proses dipilihnya ada juga keterlibatan DPR dan seterusnya, lo kan berarti mereka terlibat dalam memilih orang-orang yang diharapkan punya kredibilitas, punya kapabilitas dan punya integritas kan gitu. Dan campur tangan mereka juga. Nah iya, ketika kemudian ada sesuatu yang seperti ini, apakah kemudian yang disalahkan adalah orang yang dapat manfaat? Ya enggak juga dong, jangan gitu dong. Yang bikin keputusan siapa, kemudian yang dapat manfaat dianggap itu merusak tata aturan dan seterusnya. Yang merusak kan bukan yang mendapat manfaat, yang merusak itu kan yang membuat keputusan. Kan sesuatu hal yang beda kan gitu. Nah tapi oke lah, ini bagian-bagian kalau kita bicara etika, politik dan seterusnya, kemarin kita sudah obrolin ya sebenarnya kalau bicara etis, nggak etis dan seterusnya ya banyak hal yang masih mungkin diperdebatkan. Saya pikir itu kalau kita bicara aktivitas dari teman-teman Sivitas Akademika. Dan satu lagi sebenarnya kan kalau bicara Sivitas Akademika itu kan ada forum rektor gitu. Kenapa nggak dibahas dulu di forum rektor, kemudian memberikan rekomendasi ke pemerintah kah, atau ke DPR kah, atau kemudian ke MK kah, dan seterusnya. Atau kalau memang ada pemikiran bahwa ini melanggar ini mau dimakzulkan, ya silakan aja diproses secara aturan pemakzulan itu juga ada. Kan nggak serta-merta harus dimakzulkan. Pemakzulan itu ada prosesnya. DPR mengajukan menjadi keputusan dari MPR, diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan. Proses pemakzulan itu sudah ada aturannya. Walaupun kalau nggak pengen mengikuti aturan itu, yang dibikin aja reformasi kayak zaman 98 dulu, bikin kerusuhan dan seterusnya. Tapi kan hari ini kan kita melihat bagaimana masyarakat pemilih kita ini kan sudah cukup cerdas. Taruh kata nih kita ikuti di sosial media dan seterusnya, kita masih bisa melihat banyak hal-hal yang kemudian
anak-anak muda cukup punya pemikiran kritis dan seterusnya, mereka beradu argumen dengan cara-cara yang baik, yang santun dan seterusnya. Tapi ya ada juga memang yang kemudian yang keluar itu omong-omongan fitnah, jorok pembicaraan jorok dan seterusnya. Tapi ibarat kata gelas terisi air kotor, itu kalau kita tidak mengisi dengan air yang bening, kan air kotornya nggak akan pernah keluar. Betul. Betul. Iya kan? Kalau kata nih gelas isinya bukan air kotor lah, teh. Kemudian kita pengen mengganti supaya itu jadi air bening. Jernih lah ya. Ya, itu kan tinggal ditambah terus, kan pasti akhirnya gelasnya jadi isinya air bening. Nah, sama seperti media sosial, ketika kita berharap bahwa di sana banyak hal yang baik, ya selalulah memberikan konten-konten yang baik dan seterusnya. Nah, kalau kampus dengan segala kehebatannya, banyak pakar dan seterusnya, ya baiknya forum-forum yang ada itu dimanfaatkan. Forum rektor salah satunya, silakan dimanfaatkan. Hari ini aja ketika bicara perubahan undang-undang desa, kepala desa yang tadinya 9 tahun jadi 8 tahun 2 kali dan seterusnya. Ini kan juga sebenarnya bisa menjadi catatan juga. Gimana ceritanya dulu bisa 3 kali, dan kalau bicara reformasi kita membatasi presiden itu cuma 2 periode dan seterusnya kan. Kampus nggak ada omongannya, nggak ada petisi bahwa melakukan pelanggaran semangat reformasi. Semangat reformasi kita itu apa? Ya, yang paling jelas yang saya ingat, semangat reformasi kita adalah membatasi masa jabatan dari bisa dipilih kembali menjadi hanya 2 kali. Nah, ketika undang-undang desa dari 2 kali menjadi 3 kali, mana suara akademika, sivitas akademika? Bicara mimbar bebasnya berarti mimbar keilmuannya ada nggak pernah digelar dan seterusnya. Ya ini yang menurut aku menjadi bagian yang menarik. Tapi apapun kita hormati. Ini menarik nih. Menarik nih. Mereka orang-orang cerdas, mereka orang-orang yang berpendidikan, ya ada perlunya kita dengarkan. Tetapi bahwa bicara tentang proses berpolitik, keputusannya ada di pemilu, apa yang siapapun omongkan, baik kamu yang ngomong atau aku yang ngomong atau ustadz yang ngomong atau tukang parkir yang ngomong atau rektor yang ngomong sekalipun, ya silahkan didengar aja, tidak perlu dikomplain, ya kan. Mungkin tadi saya ada sedikit-sedikit komplain, tapi setidaknya dengarkan aja, dan keputusan memilih mengikuti pemilu itu ada di para pemegang hak suara. Siap. Kira-kira itu. Karena memang respon atau feedback dari presiden kita juga, Pak Jokowi bilang ya itu sah-sah aja, bebas-bebas aja ya Pak De ya. Karena kebebasan berpendapat gitu. Kebebasan berpendapat ya. Nah, ini udah ada satu respon yang masuk, tapi tahan dulu ya. Kita akan balik lagi di ngobrol politik malam hari dengan temanya adalah Sivitas Akademika sudah bersuara. Ya, masih barengan Pak De Suryo Koco dan Rino Purba di 93,6 FM, X Channel Setel Musik Terbaik.